Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan membawakan presentasi yang berjudul How to Think Like an Architect. Serta kita mengambil dari salah satu arsitek ternama yaitu Xiao. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyebutkan anggota kelompok. Yang pertama adalah saya sendiri yaitu Aja Tanasura, kedua Rahmat Pamuji, ketiga Viola, keempat Bastian Brandon, dan yang terakhir adalah Reynald Richard. Suryawinata Hanselmann Architecture Urbanism atau disingkat sebagai Xiao didirikan oleh sepasang suami istri yaitu Daliana Suryawinata dari Indonesia dan Florian Hanselmann dari Jerman. Keduanya bertemu di Belanda saat tengah menempuh pendidikan S2 di Berlage Instituut Rotterdam. Daliana Suryawinata menempuh pendidikan S1 Arsitektur di Universitas Tarumanegara dan S2 di Berlage Instituut Rotterdam. Mengawali karir bekerjanya dengan arsitek ternama Indonesia yaitu Andra Martin dan Han Awal. Lalu saat di Belanda, Daliana juga bekerja untuk OMA pada tahun 2005 hingga 2006 serta sebagai freelancer di MVRDV dan West 8. Florian Hanselmann belajar arsitektur di Munich University of Applied Science, lulus pada tahun 2003. Proyek studi akhirnya bersama Tobias Hoffmann memenangkan penghargaan International Archiprix. Florian berkesempatan untuk bekerja di Jepang dan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya di Berlage Instituut Rotterdam. Ia juga pernah bekerja selama 3 tahun di UN Studio, Van Berkel, dan Bosch. Setelah keduanya memiliki pengalaman bekerja untuk berbagai kantor arsitek ternama di Indonesia dan Belanda, pada tahun 2009, mereka memberanikan diri untuk mendirikan biro arsitektur sendiri bernama Xiao di Rotterdam dan selanjutnya menjalin kemitraan dengan Tobias Hoffmann di Jerman. Tahun 2012, mereka membuka kantor di Indonesia yang berawal dari Jakarta lalu berpindah ke Bandung yang kini digunakan sebagai kantor pusat. Xiao merupakan ahli dalam membuat konsep arsitektur yang unik namun menjawab tantangan masyarakat dan lingkungan dengan memperhatikan unsur fungsionalitas yang tinggi serta penggunaan material-material yang berkelanjutan. Karena menurut mereka, dalam konteks arsitektur, semua aspek permasalahan dapat dijawab bersamaan dalam desain. Seperti pada proyek Micro Library, mereka menitik beratkan aspek pendidikan, penggunaan material daur ulang seperti penggunaan sampah plastik, desain gedung hemat energi, dan permasalahan sosial yang berkenaan dengan ruang komunitas dan playscape untuk anak. Pada prinsip desain, Xiao memiliki statement yaitu We aim to design attractive buildings and cities which are socially and environmentally responsible. Xiao percaya bahwa arsitektur dan fasilitas publik yang bagus dapat mempengaruhi kota menjadi lebih layak huni. Sehingga prinsip desain pada karya-karyanya memiliki fokus terhadap passive design and social cohesion. Xiao memiliki fokus utama terhadap isu-isu mengenai permasalahan sosial dalam masyarakat dan lingkungan yang dijawab melalui desain-desain karyanya. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan latar belakang dan kemampuan foundernya yaitu Daliana yang sangat paham mengenai strategi desain perkotaan dan Florian yang ahli dalam perancangan bangunan hijau yang berkelanjutan. Melalui beberapa desain pada proyek mereka, terlihat bagaimana upaya menangani permasalahan sosial di masyarakat dengan konsep desain yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat secara maksimal sebagai upaya menciptakan tatanan kota yang layak huni. Kemampuan Xiao dalam mendesain bangunan pasif merupakan keunggulannya dalam menghadapi situasi iklim di Indonesia. Dengan iklim tropis di mana matahari muncul sepanjang tahun dimanfaatkan sebagai pencahayaan dan penghawaan alami pada bangunan. Dengan cara mengolah bentukan fasad menggunakan berbagai macam bahan atau material dan metode, sehingga tidak hanya menjawab unsur fungsionalitas bangunan, namun tetap memperhatikan juga unsur estetik dari desain yang mereka ciptakan, sehingga karya yang dihasilkan mampu menjawab semua aspek permasalahan yang ada
bersamaan dengan desainnya tanpa mengurangi keindahan dan keunikan di setiap karyanya. Berikut adalah form generation. Xiao selalu melakukan analisa yang mendalam pada setiap karyanya. Hal ini dikarenakan mereka berusaha menjawab permasalahan sosial dan lingkungan pada setiap desain yang telah mereka buat. Serta ini juga menjadi fokus utama Xiao dalam setiap merancang bangunan. Untuk function, desain mampu menampung beragam aktivitas masyarakat dan pendidikan. Desain memiliki kesesuaian dengan fungsi bangunan. Pada beberapa desain seperti micro library berupa rumah panggung dengan pemanfaatan lantai dasar untuk menampung berbagai kebutuhan dan kegiatan masyarakat seperti seminar, pelatihan, pendidikan non-formal bagi anak-anak, dan lain-lain. Begitu juga pada desain-desain area terbuka seperti alun-alun yang didesain sesuai dengan fungsi yang diperuntukkan. Lalu untuk ekonomi, penggunaan material daur ulang dengan memanfaatkan ketersediaan bahan dari daerah sekitar, menggunakan konsep passive climate design dengan memaksimalkan cahaya dan penghawaan alami pada bangunan. Desain menggunakan material yang low and easy maintenance. Material daur ulang yang tersedia diolah menjadi desain yang sangat unik dan tetap memiliki kegunaan. Desain-desain bangunan Xiao sangat memanfaatkan cahaya dan penghawaan alami dengan metode seperti permeable facade untuk menekan biaya utilitas. Hal ini merupakan contoh baik yang dapat diterapkan pada fasilitas publik lainnya. Sedangkan untuk time, desain mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama serta sesuai untuk segala aktivitas penggunanya. Lalu, desain menggunakan perancangan bangunan hijau yang berkelanjutan. Meskipun memadukan penggunaan material-material daur ulang, namun desain bangunan tetap mampu bertahan lama dengan iklim dan situasi yang ada, tanpa menghambat atau mengurangi kebutuhan aktivitas penggunanya. Tentu, ini sangat berkaitan dengan kemampuan Xiao dalam strategi desain iklim pasif. Kemudian untuk form, desain memperhatikan beragam aspek dalam menganalisis tapak. Desain sangat kompak namun tetap mampu menampung segala kebutuhan penggunanya. Desain memiliki kebaruan sebagai daya tarik seperti upaya meningkatkan daya tarik masyarakat dan anak-anak dalam bidang literasi. Secara keseluruhan, desain karya Xiao sangat unik dan memiliki ciri khas tersendiri di setiap desainnya. Hal ini tentu bergantung terhadap aspek-aspek pada tapak seperti iklim, kebutuhan pengguna, ketersediaan bahan, potensi lokal di daerah tersebut, dan lain-lain. Semua aspek yang ada diolah oleh Xiao menjadi sebuah desain bangunan yang menarik. Dalam beberapa karyanya, Xiao terinspirasi gaya desain Andra Martin. Asosiasi ini disebabkan karena Deliana pernah bekerja di firma Andra Martin sehingga secara tidak langsung mempengaruhi gaya desain Xiao. Pengaruh gaya yang dimaksud ialah pada bentuk fasad bangunan yang menyerupai balok dan floating box. Selain itu, alma mater saat mereka menempuh pendidikan perkuliahan juga memberikan pengaruh terhadap hasil karya-karya desain Xiao. Xiao memiliki fokus dalam penggunaan material daur ulang seperti pada desain mereka pada proyek Micro Library. Dengan memanfaatkan ketersediaan material yang ada sebagai fasad bangunan yang diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah bangunan yang unik dan memiliki daya tarik. Selain itu, menurut Xiao, menciptakan sebuah desain bangunan harus mampu mempertanggungjawabkan secara ekologis, sehingga bangunan yang dihasilkan tidak memberikan dampak buruk terhadap alam, melainkan sebaliknya, yaitu dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam. Sebagai upaya menciptakan desain bangunan yang unik dan memiliki kebaruan, Xiao bereksperimen dengan bentuk fasad bangunannya. Menggunakan bentuk geometris dasar yang diolah sedemikian rupa sehingga menciptakan bentuk baru melalui berbagai macam percobaan dan penggabungan beberapa metode dalam arsitektur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Silakan jika ada pertanyaan dapat ditanyakan pada sesi tanya jawab yang sudah disediakan.